Pembersihan secara halus. Ya, ini posisi seperti ini memang awalnya yang bersangkutan itu kemasukan khodamnya dia lah. Tapi kamu harus syarat. Kamu harus mau ngasih dalam 1 tahun ngasih seseorang Ka'bah. Saya bingung. 1 orang itu maksudnya kayak gimana, Mbah? Ya untuk kamu nanti perjalanan kamu supaya kamu begini, supaya kamu banyak uang, banyak bergelimang segala sesuatu hal, semuanya lah pokoknya. Di saat saya coba, saya mau jualan, saya mau jualan dulu. Jualan apa tuh? Jualan kayak kerak telur kayak gitu, Pak. Nah, secara logika hanya sebuah telur tapi bisa sampai segitu larisnya gitu tuh. Sampai segitu luar biasanya, sampai lakunya itu 1 hari hampir habis 30 kilo, 1 hari hampir habis 30 kilo. Di saat beliau mengarahkan, beliau tanpa basa-basi, tanpa ngomong panjang, ayo kasih tuntun, kamu mau kemana nih? Nih, kamu di sini, kamu bakal enak nih. Kamu di sini, kamu bakal seneng nih. Nah, tapi kalau kamu di sini, kamu bakalan terus jatuh. Tinggal kamu pilih kanan atau kiri. Padahal biasanya kalau itu kan milik kanan itu yang baik, milik kiri itu yang buruk itu biasa. Tapi ini enggak. Di kiri baik, di kanan baik, di tengah-tengah yang buruk malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Saya Mang Ei dan tim kembali menjumpai Anda. Malam hari ini kita akan mendengarkan kisah nyata dari seorang pemuda. Namanya Haris ya. Haris ini memiliki sebuah kisah nyata tentang ada seseorang itu gaib atau bukan, saya juga nggak tahu, menawarkan pesugihan kepada Mas Haris ini. Entah bagaimana sehingga Mas Haris itu bergejolak dalam hatinya, bingung. Nanti kita dengarkan kisahnya ya. Sebelum itu saya ucapkan sobat semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih supportnya kepada MM. Ada sedikit promosi biasa nih. Seperti ini promosinya. Wah, mantap. Nah, jadi MM ada kaos nih, merchandise. Ada 11 desain. Nah, sobat yang ingin memiliki silahkan hubungi admin atau ke Tokopedia. Kalau admin harganya lebih berbeda ya, Rp120.000. Oke, silahkan diorder. Semoga kita menjadi silaturahmi setelah Anda memakai ini. Silaturahmi kita semakin kuat. Amin. Amin, amin. Baik, silahkan dipakai bajunya. Nah, terima kasih, kaosnya sudah dipakai. Gimana, adem ya? Adem banget, adem. Nah, asik. yang ini buat Mas Haris. Oh, terima kasih. Oke. Mas Haris, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini usia berapa nih Mas Haris? Sekarang usia udah 31. Berarti sudah punya anak 2 sama istri 1. istri 2? Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Jangan dulu, nanti mau ya berarti. Enggak, maksudnya istri 1. Kegiatan apa Mas Haris? Sekarang saya kerja. Saya juga kerja
plus saya explore. Di YouTube. Di YouTube. Waduh, explore di kota mana? Di Cirebon. Di setiap kota enggak? Insya Allah kita bisa. Oke, nanti kita subscribe ya. Siap, terima kita kasih. Nonton aksinya jangan dari lupa subscribe. Oke. Mas Haris. Baik. Nah, kita dengarkan kisah nyata dari Mas Haris, pesugihan. Jadi awal mula itu saya umur 7 tahun itu. Di saat saya umur 7 tahun, saya itu pernah dapat bisikan, entah itu dari jin ataupun yang dinamakan dengan khodam. Saya juga nggak tahu, wallahu alam. Tapi di situ saya dari awal 7 tahun itu sudah mulai terasa yang namanya melihat makhluk gaib. Pas saya umur 8 tahun, saya melihat, awal mula saya itu melihat sosok kuntilanak di dekat rumah saya. Karena posisi rumah saya itu ada pohon besar dulu. Dan itu saya belum mengerti sama sekali sebelumnya. Dari cerita keluarga, asal muasalnya itu ada dari nenek moyang atau buyut saya. Kalau buyut itu adalah spiritualis atau orang yang pintar lah, ngomongnya orang pintar. Nah, dari situ saya ragu, apa iya apa yang saya lihat itu nyata atau tidak. Tapi yang saya buat sama sekali nggak habis pikir, kok kenapa di setiap jalan waktu atau jalan hidup saya, naik umur, tambah umur, itu hal-hal yang aneh, hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib itu terus aja berkecamuk di dalam diri saya itu. Akhirnya saya setiap kali melihat sosok yang gaib itu, saya pasti 1 hari setelah itu pasti langsung sakit, jatuh sakit pasti itu. Akhirnya beberapa kali saya sakit, akhirnya saya coba untuk berobat lah, istilahnya berobat di non medis lah ya. Dan disitulah banyak spiritualis lah, istilahnya gitulah, yang berusaha untuk menetralisir yang ada di diri saya itu. Setelah saya konsultasi seperti itu, akhirnya di umur saya 15 tahun itu saya mulai apa sih, saya tuh mencari jati diri saya sebenarnya, apakah benar yang dikatakan keluarga dari orang tua saya itu ada yang dinamakan khodam. Itu dia. Dari khodam itu apakah benar itu bisa melindungi ataukah malah mencelakakan. Dari umur saya 15 tahun itu. Awal mula saya coba mencari jati diri itu, saya banyak gejolak tuh. Antara apakah saya harus terus jalan atau saya sudah dulu untuk mencari jati diri saya itu seperti apa sebenarnya, itu saya punya khodam atau tidak. Akhirnya di umur saya hampir menginjak 25 tahun itu, berangsur-angsur itu yang namanya, di saat saya melihat sosok, di saat saya mulai ada pertemuan, alhamdulillah itu mulai hilang rasa yang dimana di saat saya melihat sesuatu saya langsung sakit, langsung gak enak, atau langsung drop, itu nggak sama sekali itu. Tapi efek sampingnya kadang diri saya itu mungkin hampir nggak kekontrol.
setiap kali saya untuk mencoba sadar supaya saya nggak sampai namanya down, itu pasti ada gejolak di diri saya. Itu pasti selalu yang namanya entah saya lari-lari sendiri, entah saya loncat-loncat sendiri, entah saya badannya seluruh badan saya panas. Itu pasti seperti itu. Akhirnya di saat umur 25 tahun saya menikah, dan di pas antara 26 atau 27 tahun saya itu, saya merasakan sesuatu yang luar biasa, beda dari awal mula saya mulai ngerasakan panas itu. Sampai saya pernah suatu ketika, karena saya punya anak satu awal, itu kehidupan saya entah kenapa down gara-gara hal kayak gini. Saya selalu cekcok, saya selalu ribut. Di situ saya bimbang, apakah saya ini bisa bertahan sampai titik nanti saya emang bisa, ataukah saya malah bakalan hancur di saat saya belum sampai titik itu gitu. Saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, berikan hamba petunjuk-Mu ya Allah, supaya saya bisa kuat sama semua yang saya hadapi sekarang ini. Terus berjalannya waktu, saya baru ngerti, saya belajar akhirnya. Karena saya bingung, ini harus dibawa kemana hidup saya. Saya belajar ke guru spiritualis lah istilahnya gitu, yang lebih ngerti daripada saya. Sebenarnya saya itu seperti apa gitu. Guru saya selalu bilang, kalau kamu pengen sesuatu hal, kamu harus bisa menanganinya sendiri dulu. Kalau kamu memang belum sanggup untuk menanganinya, jangan sekali-kali kamu untuk berusaha untuk sanggup. Nah, dari situlah saya mulai bergejolak, diri saya makin hancur, terus udah nggak tentu arahnya mau kemana di umur saya 27 tahun itu. Sampai saya itu hampir frustasi sekali, benar-benar kayak di diri saya tuh, ayo kalau kamu nggak bisa, masih mending kamu mati aja udah. Buat apa kamu hidup, kamu nggak bisa. Selalu ngomong, ada yang di diri saya itu pasti ngomong seperti itu. Tapi saya selalu berusaha, gimana sih caranya supaya saya itu bisa. Saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, lindungi hamba-Mu ini dari segala macam kesyirikan dan kemusyrikan, dari segala macam godaan jin-jin. Saya selalu doa kayak gitu, Bang. Sampai saya di tahun 2022 ini, itu sempat saya lagi pas saya eksplorasi. Awal mulanya itu eksplorasi, saya ke suatu kebun lah, kebun. Nah, disitulah asal muasal saya menemukan jati diri saya sebenarnya. 1 minggu selang kita eksplorasi, itu banyak hal yang namanya ganjil di diri saya. Dari yang namanya selalu amarah, bener-bener amarah, sering marah-marah, sering ngomong-ngomong kasar, itu bergejolak terus selama 1 minggu itu, selalu bergejolak terus. Dan hasilnya saya itu mimpi pertama kalinya bertemu sosok kakek-kakek. Saya juga nggak tahu itu siapa dan apa maksud dan tujuannya itu sampai masuk ke dalam mimpi saya itu. Saya ngobrol sama si kakek. Kakek itu siapa sebenarnya datang ke sini? Beliau nanya sebelumnya, kapan mau ke kebun lagi awal mulanya? Kapan mau main ke sini lagi? Saya bingung, main? Kapan saya main gitu kan? Sedangkan saya itu di situ tuh bukan main. Setelah mimpi itu saya ketemu sama beliau.
Dan saya itu sempat dikasih cincin. Saya ketemu cincin ini di kebun milik keluarga saya. Nah, disitulah saya mulai bingung tuh. Maksud dan tujuannya sosok itu ngasih ini tuh tujuannya untuk apa gitu loh. Sedangkan saya nggak pernah minta, saya nggak pernah manggil-manggil beliau, saya nggak pernah minta-minta sama beliau, nggak pernah sama sekali saya tuh. Tapi setiap kali itu memang beliau ada di sisi saya di saat saya lagi posisinya itu kesusahan, kesulitan, ataupun di saat saya itu lagi frustasi. Di saat beliau mengarahkan, beliau tanpa basa-basi, tanpa ngomong panjang, ayo kasih tuntun, kamu mau kemana nih? Nih, kamu di sini, kamu bakal enak nih. Kamu di sini, kamu bakal seneng nih. Nah, tapi kalau kamu di sini, kamu bakalan terus jatuh. Tinggal kamu pilih kanan atau kiri. Padahal biasanya kalau itu kan milik kanan itu yang baik, milik kiri itu yang buruk itu biasa. Tapi ini enggak. Di kiri baik, di kanan baik, di tengah-tengah yang buruk malah. Nah, di situ saya tuh bingung. Selang 2 hari, selang 3 hari, selang 4 hari, 5 hari, pas di umur saya yang hampir ke 31 itu, nah saya tuh merasakan hal yang beda. Beliau tiba-tiba datang lagi ke mimpi saya. Beliau malah bertanya, kamu udah dapat ini kan? Nah, kamu udah nerima ini kan? Udah. Nah, sekarang kamu mau apa lagi? Saya ditanyain seperti itu. Saya bingung di situ. Mau apa lagi gimana, Mbak? Karena saya itu manggilnya Abah. Karena dia lebih tua, mungkin umurnya hampir 70 atau 80 kalau dilihat dari kasat mata di saat mimpi. Di saat mimpi itu umur segitulah. Nah, beliau menawarkan kepada saya, kamu itu maunya kayak gimana sekarang? Nah, saya bingung. Maunya kayak gimana, maksudnya apa gitu kan. Nah, di saat itulah saya mulai bingung apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya perbuat, antara sadar atau enggak itu pokoknya. Nah, disitulah saya mulai ditawarin tuh sama Abah, kamu mau kayak gimana? Kalau kamu mau kaya, kalau kamu mau banyak harta, kalau kamu mau punya ilmu, kalau kamu mau punya segala-galanya, kamu harus ikut Abah, bilang kayak gitu. Nah, saya bingung, ikut Abah maksudnya kayak gimana? Tapi kamu harus satu syarat, kamu harus mau ngasih dalam 1 tahun, ngasih seseorang ke Abah. Saya bingung, 1 orang itu maksudnya kayak gimana, Bah? 1 orang itu untuk apa? Ya untuk kamu nanti perjalanan kamu supaya kamu begini, supaya kamu banyak uang, banyak bergelimang segala sesuatu hal, semuanya lah pokoknya. Nah, akhirnya karena saya penasaran, oke lah, saya mau lah coba, karena saya bingung. Nah, di situ saya kebangun dari tidur saya coba apa yang disyaratkan sama Abah minta pertama tuh kembang 7 rupa, terus menyan, sama sesajen yang lain lah itu, yang pokoknya sesajen dalam 1 wadah gitu. Nah, di wadah itu jangan sampai lupa kamu nulis nama kamu. Nah, saya tuh mulai tuh, saya mulailah saya terjerumus di ritual, mulai di coba-coba sampai saya itu ke kaki Gunung Cermai dulu. Sampai saya ke kaki Gunung Cermai untuk cari tahu, sampai saya nanya juga, Abah juga ngajak saya suruh ke sana ke kaki Gunung Cermai. Oke, saya lakuin demi istilahnya kekayaan, ilmu dan segala macamnya. Di situ saya tuh selalu berpikir, apakah
saya benar atau enggak. Selalu itu saya pikirkan, apakah saya benar atau enggak, apakah saya benar atau enggak. Abah ngomong kayak gini, karena kamu sudah menuruti apa yang Abah mau, Abah bakalan ngasih apa yang sudah Abah janjikan. Oke, saya mau tahu nih, saya nyoba nih. Di saat saya coba, saya mau jualan. Saya mau jualan dulu. Saya coba jualan kayak apa namanya, telur dadar gitu tuh, telur dadar. Nah, saya juga bingung. Satu hari saya udah ngabisin hampir 30 kilo telur. Baru jualan. Itu saya bingung. Di situ saya bingung, bener-bener bingung. Dan kata Abah juga, kamu harus pakai cincin itu kemanapun kamu berada. Jualan apa tuh? Jualan kayak kerak telur kayak gitu, Pak. Itu kayak telur kayak gitu. Saya disuruh jualan. Kan secara logika, hanya sebuah telur, tapi bisa sampai segitu larisnya gitu tuh. Sampai segitu luar biasanya. Sampai lakunya itu satu hari hampir habis 30 kilo. Satu hari hampir habis 30 kilo. Kata saya juga, apakah ini benar? Apakah saya sudah jalan saya itu tuh benar atau enggak gitu loh. Hampir 1,5 tahun lah itu. Hampir saya terus-terusan mendapatkan rezeki yang luar biasa banget karena hal yang saya sudah lakukan itu. Berarti posisi sudah menikah ya? Posisi sudah menikah. Jadi pembeli itu sampai waktu pas dagang itu pembeli bener-bener bejibun lah. Saya juga nggak habis pikir itu di situ tuh. Pembeli makin lama makin banyak, makin laris, makin semuanya lah dari hasil saya seperti itu gitu tuh. Di situ mulai tuh Abah mulai sering tanpa lewat mimpi. Abah mulai sering ketemu tuh tanpa lewat mimpi. Sering ketemu, beliau sering ngarahin saya, jangan lupa ya, kamu punya janji sama Abah. Jangan lupa ya, kamu punya janji sama Abah. Itu setiap kali bertemu sama saya, Abah itu datang di saat minggu kedua malam Jumat. Mewujud ya? Berwujud. Istirahatlah. Baca itu, Pak. Allah Akbar. Allah Akbar. Mohon maaf sobat, sesuatu terjadi pada Mas Haris ini. Allah. Tanpa disengaja, mungkin ada sedikit gangguan nih. Allah Akbar. Minum. Allah Akbar. Bismillah. Kita biarkan dulu Mas Haris tenang ya. Barangkali sobat di rumah yang mungkin bisa melihat dengan mata batin apa yang terjadi pada Mas Haris, silakan bantu komen di bawah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Sudah cukup tenang? Sudah cukup. Kenapa Mas? Si Abah
mulai nggak suka diomongin terus. Oh gitu. Jadi abah maunya kalau mau langsung to the point aja. Jadi gitu. Untuk ceritanya. Ya, nanti saya sedikit nih teman-teman tadi. Jadi sosok abah itu dia pakai sorban, tapi sorbannya warna hitam teman-teman. Dia pakai sorban, tapi sorbannya warna hitam. Jadi muka abah tuh biasa umum, kayak pada umumnya manusia biasa. Badannya segini. Itu warna bajunya beda. Yang di atas warna kayak abu-abu. Warna kayak abu-abu. Bawah putih. Bawah putih. Berjenggot. Abah nggak berjenggot. Cuman rambut abah sebahu. Rambut abah sebahu. Ini ada di sekitar kita sekarang. Ada. Rambut abah ada. Nggak apa-apa, bisa meneruskan cerita. Saya sedikit meneruskan cerita. Nah itu saya baru coba untuk berusaha ngelupain gitu loh. Sampai saya ke guru itu tuh karena saya berusaha untuk ngelupain lah istilahnya gitu. Untuk lepas. Untuk lepas itu tuh istilahnya. Untuk lepas dari situ. Saya nggak mau sama sekali, nggak mau sampai selalu terjerumus ke dunia seperti itu gitu tuh. Saya sampai nggak mau sampai kena sama anak, sama istri saya gitu loh, sama keluarga saya lagi. Saya nggak mau lah sudah gitu. Berhasil nggak? Alhamdulillah itu sempat berhasil. berhasil. Lama-lama kambuh lagi itu tuh, Kang. Seperti sekarang ini masih muncul lagi. Tapi berhasilnya saya putus dari pesugihan itu. Tapi si abah tetap mau ikut. Nggak ada syarat. Karena asal kamu selalu bawa cincin itu kemanapun kamu mau pergi. Itu dagang diberhentikan. Akhirnya semenjak saya tahu kalau itu salah, saya udah berhenti itu dagang. Marah abah itu? Awal-awal abah sempat marah. Tapi berapa hari kemudian saya komunikasi lagi sama abah. Abah mau ngerti. Wah. Mau ngerti. Ini apa yang dirasakan? Ini abah. Istirahat dulu ya. Wow, akbar ya Allah. Abah. Bah, kalau masuk mau dulu bah. Allah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan tusin bang, sakit bang. Darah. Minum dulu, minum. Minum. Kami mohon maaf, sobat. Nih, kejadian ini terjadi di luar dugaan nih. Allah. Tampaknya Mas Haris ini kelelahan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hah? Kebetulan di sini ada Kang Diki yang Anda sudah kenal, yang pernah tampil di Malam Mencekam dan sigap membantu. Abah mau ngomong sesuatu katanya. Tapi cuma sebentar aja. Ya, ini ada interaksi dari abahnya, katanya ingin menyampaikan sesuatu, sobat. Coba kita dengarkan apa katanya. Terbang. Ya, Mas Diki tolong dibantu ya, didampingi. Assalamualaikum. 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 Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Ada yang mau disampaikan, Mbah? Oh, diganggu Aris, Bang. Diganggu. Ya. Ya, kita nggak ganggu, Bah. Mohon maaf. Siapa? Iya, beli nggak kasih ganggu. Nggak kasih ganggu. Apa betul ya? Ya. Mau kuliah di PNI Aris. Ya. Ya, Bang. Jangan ganggu anak cucu saya, katanya begitu. Nakal kasih ganggu kan. Yang ini baterai Aris KB. Ya. Mohon bantuan dari kru mungkin. Masih Dot? Apa itu? Apa itu? Sobat MM, mohon maaf, terjadi sesuatu interaksi, ternyata Mas Haris pingsan ya, tidak sadarkan diri. Dilurusin nih jantungnya. Ya udah sini aja. Tidur segitu tuh. Kunci ya.
tetap hidup, yang mati tetap mati, yang berharap tetap berharap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Allahu Akbar. Astagfirullah. 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 Putus. Astagfirullah. 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 Sobat Malam Mencekam, sepertinya kisah ini tidak dapat kami lanjutkan. Dan seperti penuturan di depan bahwa Mas Haris ini memang ingin lepas dari lingkaran ikatan dengan Abah ini. Demikian kisah dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa di video selanjutnya. Silakan komentar Anda, kami tunggu di bawah ya. Jadi acara ini sangat kebetulan sekali dan tanpa rekayasa sama sekali. Saya Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bernapas, Bah. Dan dong itu. Duduk dulu. Ngakas, Bah. Napasnya jantungnya. Enggak, diangkat, Bah. Bedut, diangkat. Nunggu enak. Minum di sini. Ya Allah. Ya Allah. Minum, Mas. Allah. 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 Di bawah, di kursi aja, kursi. Simpan di kursi jadi ya, asli. Simpan di kursi. Porsi bahwa kemampuan jantung manusia kan terbatas. Kalau itu ada pertempuran di jantung, takut terjadi apa-apa. Jadi biarlah nanti posisinya kita pembersihan secara halus. Ya, ini posisi seperti ini memang awalnya yang bersangkutan itu kemasukan khodamnya dia lah, yang memang karena situasi mungkin dia terlalu menghayatin apakah kondisi-kondisi yang gak fit, akhirnya dia masuk penuh. Nah, di mana dia sudah memasukin seluruh tubuh, terjadilah reaksi tadi seperti itu, seperti kesurupan. Nah, kemudian terjadi penanganan seperti yang saudara tadi. Nah, ini timbul pertempuran di dalam tubuh. Nah, memang bagus sebagian keluar, cuma yang dipermasalahkan ini tubuh orang ini akan mampu nggak dalamnya dibuat media peperangan gitu. Takutnya dia tidak tahan gitu ya. Makanya sementara ini coba disadarkan dulu, biar nanti perlahan-lahan kita pembuangannya secara bertahap aja. Oke sobat, demikian kejadian yang tak terduga di video ini. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.